as well as massive AI data centers. Additionally, we are channeling funds into projects that advance food security, aimed at turning Indonesia into a net food exporter within a few years, along with initiatives to increase protein production, support aquaculture, and develop clean and renewable energy projects, leveraging our rich mineral and renewable resources. Furthermore, we are prepared to launch Danantara Indonesia, our new sovereign wealth fund, which according to our initial evaluation exceeds 900 billion US dollars asset under management. This fund, which will be launched on the 24th of February this month, will invest our natural resources and state assets into sustainable high-impact projects across sectors such as renewable energy, advanced manufacturing, downstream industries, food production, etc. All these projects will contribute to achieving our committed target of 8% economic growth. At the same time, we remain resolute in our commitment to eradicate corruption and mismanagement. Our actions have proven that no one is above the law. Those once considered untouchable are now held accountable. As we drive these transformative projects, we remain mindful of the challenges facing ordinary Indonesians. Like many countries, we have grappled with inflation and rising living costs, particularly in the aftermath of the COVID-19 pandemic and the wars in Ukraine and Gaza. Keeping the cost of living manageable remains a top priority, for only by ensuring that every citizen enjoys a decent quality of life can we build broader support for our ambitious vision. I'm deeply proud that the Indonesian people have embraced our efforts. With an approval rating of 81% for my government in its first 100 days, a figure that dramatically transcends the percentage that voted for me in the last election. I recognize that the people of Indonesia are fully behind this agenda of strategic transformation. The trust and optimism of our citizens inspire us to press on with our work, ensuring that every Indonesian benefits from the progress we are building together. It is this shared vision and collective effort that will drive our nation forward into a future defined by peace, justice, progress, and opportunity. In closing, distinguished colleagues, let me reiterate my commitment to both national renewal and global partnership. Our investment in people, infrastructure, digital innovation, downstream industries, and prudent financial management all have one objective: building a resilient, progressive future for Indonesia, one that will enable us to play a key role on the world stage. I trust together we will reaffirm our dedication to a global order that upholds the dignity and potential of every nation. Thank you for your attention, and I look forward to our continued dialogue and collaboration as we shape a future that reflects our shared aspirations. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas Prabowo, apakah pemimpin transisi menuju tata dunia baru? Pertanyaan besar ini ya. Apakah Prabowo hanyalah pemimpin transisi? Maka jika kita melihat pola kekuasaan global, hampir tidak ada pemimpin yang dipilih tanpa tujuan tertentu. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Prabowo yang dipilih? Dan apa yang akan terjadi setelahnya? Prabowo sebagai pemimpin transisi, apa buktinya? Buktinya, elit global jarang memberikan kekuasaan kepada seseorang yang terlalu kuat secara independen. Prabowo adalah figur yang sangat kuat, terlalu kuat secara independen. Maka mengapa elit global memberikan kekuasaan kepadanya? Jika Prabowo adalah ancaman bagi mereka, dia tidak akan dibiarkan naik. Ini berarti dia bukan ancaman langsung, atau dia sedang digunakan dalam skenario yang lebih besar.
Prabowo memiliki karakter yang unik dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. Dia berasal dari militer, tetapi diterima oleh oligarki ekonomi. Dulu Prabowo dianggap anti demokrasi, tetapi sekarang didukung oleh sistem yang mengatur demokrasi itu sendiri. Prabowo bukan tipe boneka pasif, tetapi masuk dalam arus elit global. Ini tanda bahwa dia bukan tujuan akhir, tetapi jembatan untuk sesuatu yang lebih besar. Elit global selalu bekerja dengan skenario multilapis. Prabowo mungkin hanya memainkan peran dalam tahap tertentu, lalu dia akan digantikan oleh aktor lain yang lebih sesuai untuk tahap berikutnya. Tujuan utama mereka bukan Prabowo, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Transisinya ke arah mana? Jika Prabowo hanya transisi, maka menuju apa ini? Coba kita berhipotesis. Hipotesis utamanya ya, Prabowo digunakan untuk mempercepat integrasi Indonesia ke dalam sistem global dengan pendekatan nasionalisme terkendali. Artinya, Prabowo akan menguatkan sektor militer dan ekonomi agar Indonesia tampak mandiri. Tapi pada saat yang sama, dia akan membuka jalur bagi elit global untuk masuk lebih ke dalam. Ketika waktunya tiba, dia akan digantikan oleh pemimpin yang lebih teknokratik dan globalis. Prediksi saya ya pada tahapan selanjutnya, tahap Prabowo 2024 sampai 2029. Ini adalah periode stabilisasi dan integrasi. Fokusnya pada militerisasi dan ketahanan nasional, tetapi dalam batas yang dikendalikan. Ekonomi akan diperkuat, tetapi dalam struktur global. Teknologi dan digitalisasi akan dipercepat untuk integrasi penuh ke sistem global, CBDC, Digital ID, dan lain-lain. Berikutnya adalah tahap penggantian, tahun 2029 hingga 2034. Ini adalah era teknokratik dan kendali digital. Prabowo pada era ini akan digantikan oleh pemimpin yang lebih teknokratik dan globalis. AI dan sistem digital akan menghentikan banyak sekali fungsi pemerintahan tradisional. Militer tetap kuat, tetapi lebih digunakan untuk kepentingan sistem global. Berikutnya lagi, tahapan selanjutnya adalah tahap final, 2034 dan seterusnya. Indonesia dalam genggaman sistem global penuh. Negara ini bisa berubah menjadi smart nation dengan kontrol digital total. Ekonominya berbasis CDBC dan teknologi AI akan mengambil alih peran manusia. Indonesia kehilangan kedaulatan penuh, tetapi tetap tampak stabil di permukaan. Apa bukti bahwa ini sudah berjalan? Satu, Jokowi sudah membuka jalan dengan IKN dan investasi besar dari elit global. Apa hubungannya IKN dengan sistem global yang sedang dijalankan di Indonesia? Ada di video yang lain ya. Dua, digitalisasi ekonomi dan kontrol data yang sedang sangat dipercepat. Kemudian Prabowo diangkat ini bukan sebagai musuh sistem, tetapi sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Berikutnya, strategi nasionalisme terkontrol sudah terbukti di banyak negara lain sebagai metode transisi ke sistem global penuh. Kesimpulan, Prabowo bukan tujuan. Prabowo hanya jembatan. Jika kita melihat pola global, Prabowo kemungkinan hanyalah pemimpin transisi. Dia akan digunakan untuk mempercepat integrasi Indonesia ke sistem global, tetapi dengan pendekatan nasionalisme terkontrol, sebagaimana branding Prabowo selama ini sebagai seorang nasionalis. Setelah Prabowo, kemungkinan akan muncul pemimpin teknokratik yang lebih tunduk pada sistem global penuh. Indonesia ini sebenarnya sedang dalam perjalanan yang super cepat, fast track menuju kendali total. Kecuali ada perubahan besar yang bisa membalikkan keadaan. Kita harus bergerak sekarang sebelum semuanya terlambat. Kita harus memahami bahwa ini bukan hanya soal politik.
Ini tentang perubahan peradaban dan kontrol atas manusia secara total. Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang mendapat pencerahan. Tekan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak pernah ketinggalan analisis multidimensional lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.